Diksi-diksi yang tidak produktif ini ya juga ditambah nih sama yang kemarin Ngabalin ngomong, Muldoko ngomong, itu menurut saya diksi-diksi yang tidak produktif, yang nggak ada hubungannya sama penanganan pandemi. Yang saya hormati, saya cintai Bang Ridza Ramli dan rekan-rekan narasumber, juga host Mas Refli dan tim. Jadi kalau saya amati tadi apa yang disampaikan Bang RR, ini sepertinya sudah lengkap semua nih. Kalau disertasi ini udah bab 1 sampai bab 5 sudah kelar semua ini, ya. Tapi begini, saya mungkin dalam perspektif yang lain, saya melihatnya, ya, kalau soal dari manajemen krisis pemerintah yang gagal itu, saya pikir rakyat juga sudah tahu semua ya, fakta di lapangan tidak lagi bisa dibantah. Tetapi saya melihat di sini, kegagalan utama pemerintah ini adalah dalam menjadikan pandemi itu sebagai musuh bersama. Itu yang paling mendasar. Jadi gagal dalam menjadikan pandemi sebagai musuh bersama. Bagaimana mungkin kita ketika kita mau sedang berperang dengan siapa gitu ya, terus pemerintahnya sendiri nggak bisa bedain ini musuh apa bukan, tapi dia ngajak rakyatnya ikut perang gitu. Nah, faktor-faktornya kan sudah terlihat ya dari awal ya, di mana pemerintah itu lebih mengutamakan sektor ekonomi daripada kesehatan ya, sehingga di masyarakat itu tidak ada lagi ya pemahaman yang sama dalam membaca situasi yang sedang terjadi ini gitu loh. Kalau kita ingat-ingat lagi waktu Jokowi memperkenalkan diksi new normal, ya menurut saya itu adalah setback ya. Setback yang artinya pada saat itu sudah mulai melandai, tetapi akhirnya menjadi kontraproduktif gitu loh. Dipahami oleh masyarakat di bawah bahwa situasi itu memang sudah menjadi normal seperti semula gitu. Dan kemudian ada beberapa tindakan yang menurut saya ya terlalu cepat ya mendamaikan sektor kesehatan dengan ekonomi. Padahal belum waktunya gitu. Seperti bagaimana pemerintah menggalakkan pariwisata, kemudian bicara tentang meningkatkan okupansi hotel, ya, juga penerbangan maskapai ya tanpa pengetatan yang serius di bandara-bandara. Nah ini kan akhirnya memunculkan praktek, salah satunya misalnya pemalsuan dokumen tes antigen ya oleh oknum ya. Nah, tapi karena itu tadi ya berusaha menggalakkan lagi penerbangan ini gitu. Dan yang paling penting yang saat-saat terakhir ini justru pemerintah menggunakan diksi-diksi yang memunculkan kekeliruan gitu loh terhadap ruang lingkup yang seharusnya perlu terus diperketat. Ya, salah satu contoh misalnya ngomong larangan mudik ya. Padahal bagaimana yang tidak mudik? Kan tetap mereka harus mematuhi prokes. Nah, jadi aksi yang lebih kepada larangan-larangan ini menurut saya tidak tepat gitu loh. Padahal harusnya fokus kepada kedisiplinan prokes. Nah, diksi-diksi yang tidak produktif ini ya juga ditambah nih sama yang kemarin Ngabalin ngomong, Muldoko ngomong, itu menurut saya diksi-diksi yang tidak produktif gitu loh. Yang nggak ada hubungannya sama penanganan pandemi. Gitu. Jadi kesimpulan saya ya roadmap pemerintah ini tidak cukup hanya dengan imbauan di TV atau sosmed. Harus ada juklak atau juknis ya dalam skema subordinasi ya sampai ke tingkat RT. Ya, bagaimana misalnya masker di kampung-kampung ya untuk tukang bubur atau di pasar tradisional, itu bagaimana penerapannya yang bisa dimonitor oleh level setingkat RT. Nah, pemberian masker sendiri pun juga harus terus-menerus, harus gratis. Nggak mungkin gitu loh dalam kondisi begini pemerintah di satu sisi bilang masker harus double, harus yang standar kesehatan,
apalagi menyatakan bahwa vaksin itu tidak menjamin, harus tetap prokes, pakai masker. Tapi rakyatnya bagaimana bisa sanggup beli masker? Nah, ini kan salah satu contoh. Nah, kalau saya lebih senang bagaimana kita mengantisipasi situasi ini. Kedepannya bagaimana gitu. Jika pemerintah punya skenario 30.000, 40.000 ya, kalau nggak salah LBP Luhut bilang begitu. Gitu. Menurut saya juga rakyat juga punya hak untuk punya skenario yang terburuk, apa yang akan terjadi gitu loh. Nah, inilah yang akan membuat rakyat juga bisa berinisiatif gitu loh. Ya, yang pertama jelas kita harus kembalikan paradigma yang utama itu adalah kesehatan gitu, bukan ekonomi. Dan kedua, ini kegelisahan, kemarahan dalam hati rakyat ini harus diorganisir jika tidak ingin terjadi chaos. Ya. Artinya di sini civil society berinisiatif, kumpulin para ahli yang expert, ya, dalam hal ekonomi misalnya Bang RR, dalam hal epidemiologi ada Pak Pandu Riono, ya, ahli-ahli sosial juga semua ikut. Nah, ini inisiatif ini untuk mendesak DPR karena DPR selama ini mati suri gitu loh. Ketika kebijakan pemerintah yang ngawur ya DPR ini harus ikut tanggung jawab kalau rakyat ini terus berjatuhan gitu loh. Nah, inisiatif ini kan harus mendesak DPR ya, dibentuklah suatu koalisi besar ya, bersama-sama dalam koalisi besar ini ya, contohnya bagaimana meminta bantuan dari negara-negara yang dianggap mampu gitu loh. Kenapa tidak pemerintah yang minta bantuan? Karena menurut saya sangat mungkin luar negeri pun tidak percaya jika bantuan itu katakanlah dalam bentuk uang ya diberikan kepada pemerintah. Ya, karena dari awal sudah kelihatan mereka kan juga membaca bagaimana ekonomi ini yang lebih diutamakan. Jangan-jangan nanti bantuannya dipakai oleh ekonomi. Nah, tapi kan DPR ini sebagai legalitas dari pihak luar negeri gitu loh. Nah, sedangkan kredibilitasnya ini ya dilihat dari para expertise ini, dari civil society. Bahkan saya yakin gitu pemerintah akan lebih pihak luar negeri akan lebih percaya gitu. Kalau misalnya orang-orang yang expertise di dalam masalah pandemi ini atau pemulihan krisis ini memang orang-orang yang layak untuk itu gitu loh. Nah, jika DPR-nya tidak mau, ya situasinya akan makin memburuk dan bukan hanya terjadi di sektor kesehatan. Ini bisa meluas ke sektor lainnya gitu. Nah, kenapa luar negeri juga saya yakin lah bisa jadi begini, apakah pemerintah itu sebenarnya sudah meminta bantuan luar negeri tapi nggak dikasih atau tidak mau atau setengah hati, ngasihnya cuma sedikit. Gitu. Karena saya yakin lah ada satu pandangan dari dunia bagaimana Indonesia itu tidak mampu, setidaknya bahasa halusnya ya kalau nggak mau dibilang gagal, ya tidak ada kemajuan gitu loh. Bahkan mundur kalau saya lihat perkembangan terakhir ya. Ya, ini yang saya pikir harus dilakukan ke depan gitu. Jadi artinya nggak perlu lagi lah katakanlah mungkin pemerintah nggak mau mengakui gentleman gitu loh bahwa ini mundur gagal atau mengibarkan bendera putih gitu. Tapi kan secara implisit sudah meminta bantuan warga masyarakat untuk mendukung negara gitu ya. Itu menunjukkan bahwa pemerintah itu memang nggak sanggup sebenarnya dan sepantasnya menyerah. Gitu. Tapi kan kita tidak perlu menunggu bendera putih kalau menurut saya. Ini harus segera. Jadi masyarakat ini harus segera para tokoh dan ya tapi tetap ya harusnya basisnya tetap saintifik gitu. Untuk mendesak DPR.
Karena DPR ini kan nggak pernah ngapa-ngapain. Selama setahun apa sih yang dikoreksi dari kebijakan pemerintah? Gitu. Nah, saya pikir begitulah. Sementara, jadi saya lihat ini situasi sudah sangat krusial gitu ya. Segala skenario bisa saja terjadi, bukan hanya persoalan kesehatan gitu. Saya nggak panjang-panjang, saya pikir tambahan saya cukup itu aja, Bang Refli. Ya, terima kasih Bli Gede Sriana ya. Luar biasa, sebenarnya Bli Gede Sriana ini adalah Bapak Bendera Putih ini. Soalnya saya lihat ini berita-beritanya bilang Jokowi bilang pemerintah tak bisa bekerja sendirian. Gede Sriana bisa dianggap deklarasi bendera putih. Presiden Jokowi ajak rakyat bantu negara. Gede Sriana, _2. Deklarasi bendera putih dari Presiden, ajak rakyat bantu negara. Jokowi kibarkan bendera putih. Gede Sriana usulkan gaji pejabat dan jajarannya dipotong separuh buat bantu rumah sakit COVID-19. Jadi istilah bendera putih itu dari Gede Sriana. Rupanya ada juga Margarito Kamis ya, bicara tentang kewajiban etik. Tapi ini bendera putih ini maksudnya bendera yang dikibarkan itu untuk minta bantuan atau minta yang lain? Ya artinya begini, secara kinerja pemerintahan itu sebenarnya sudah gagal. Gitu, sudah gagal dalam mengatasi pandemi. Gitu. Artinya ini kan kegagalan manajemen ini kan bukan hanya dilihat dari pandemi, Bang Refli. Sebelum ada pandemi sendiri kan sudah ada suara-suara yang mengkritisi kinerja pemerintah, termasuk Bang Rijal Ramli dalam soal ekonomi, infrastruktur yang tidak bisa menyerap tenaga kerja, yang tidak ada dampaknya dalam pertumbuhan, ya. Bahkan pertumbuhan ekonominya sendiri, elastisitasnya terhadap penyerapan tenaga kerja sangat rendah, karena infrastrukturnya bukan infrastruktur yang padat karya, gitu loh. Oke. Jadi memang sudah ini kesalahan ini bukan hanya di COVID. COVID ini hanya puncak dari kegagalan kinerja pemerintah Jokowi gitu. Jadi kesalahannya di kokpit dan di COVID ya. Karena di kokpit itu ada pilot sebenarnya ya. Ya, terima kasih. Tapi mungkin sebelum saya closing statement, jika berkenan host, mungkin kita nanti sama-sama sebelum ditutup berdoa untuk Bang Arief ya, yang sudah mendahului kita. Itu ya, aja. Iya. Ya, oke. Jadi closing statementnya saya pikir begini, semua perspektif kan sudah keluar semua. Jadi artinya saya melihat tidak ada keraguan untuk membantah bahwa pemerintahan ini sudah berjalan tidak on track, ya, tidak lagi memenuhi ya amanat konstitusi untuk mendahulukan kepentingan rakyat, ya dalam hal ini kepentingan kesehatannya, lebih mementingkan agenda-agenda yang lain yang berkaitan dengan kepentingan ekonomi, bisnis yang sebenarnya hanya dikuasai atau dinikmati oleh segelintir orang. Jadi saya pikir ini untuk memobilisasi, mengorganize ya. Jadi kemarahan rakyat itu kan sebenarnya sudah ada. Perlawanan itu yang tadi Bang Effendi Ghazali sampaikan kan memang sudah terbentuk ya, walaupun katakanlah belum masif. Tapi saya pikir di dalam hati rakyat kemarahan itu sudah ada gitu loh. Dan ini berbahaya ketika tidak ada langkah apapun yang diambil ya oleh para tokoh-tokoh nasional dan khususnya juga oleh DPR sebagai lembaga yang mempunyai legalitas untuk mengevaluasi kerja pemerintah. Jadi saya berharap bahwa rakyat ini harus sudah berinisiatif. Ya, berinisiatif tidak lagi mengandalkan pemerintah apapun itu namanya ataupun bentuknya. Yang jelas rakyat harus berinisiatif. Gitu. Nah, berinisiatif salah satunya selain masalah persoalan teknis seperti warga bantu warga, ini juga perlu dilakukan untuk mendesak DPR
untuk bersikap terhadap kondisi ini gitu loh. Nah, sikapnya ini kan tidak hanya bersuara apa ya namanya formalitas, tapi ini langsung dibutuhkan action gitu. Dalam hal ini urgensinya adalah DPR ini bersama rakyat membuat suatu kolaborasi besar untuk katakanlah yang pertama meminta bantuan kepada negara yang dianggap mampu, ya baik itu obat, vaksin atau apa ya. Kenapa? Ya karena kalau pemerintah melakukan nanti diklaim. Dan kedua saya juga nggak yakin bahwa negara-negara lain ini masih punya trust terhadap pemerintah kita. Karena biar bagaimanapun juga mereka bisa melihat dengan jelas ya dengan kondisi saat ini bagaimana perilaku pejabat kita segala macam sejak tahun lalu awal pandemi, bahkan WHO saja mengkritisi data-data kita yang tidak akurat ya, bahkan terkesan disembunyikan, tidak dilaporkan, macam-macam alasan. Nah ini menurut saya yang kasihan rakyat akhirnya akan menjadi korban. Nah karena itulah makanya harus segera dibentuk menurut saya apa namanya partisipasi atau inisiatif rakyat lah ya, inisiatif masyarakat, civil society ini untuk mendesak DPR bersikap, minimal bersikap. Apa nih DPR ngomongnya? Apakah DPR masih juga basa-basi atau bilang lu nggak mampu lagi udah nih keadaan makin memburuk. Nah, ya udah terus apa dengan kondisi ini? Ya udah misalnya minta bantuan ya untuk itu yang pertama. Kedua ya selesaikan persoalan legalitasnya ini. Gitu. Mau diterusin lagi apa enggak gitu loh. Kan DPR memang kewajibannya mengevaluasi sebagai wakil rakyat gitu. Jadi sementara saya pikir saya konsisten di situ dan ini udah buat saya pribadi adalah kesimpulan ya kalau enggak ada tindakan, tidak ada respon secara cepat ya, tidak lagi mengandalkan pemerintah, saya punya keyakinan kondisi akan makin memburuk ya. Gitu aja Mas Refli.